Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Ayuni, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah kelas 5E dengan NIM 2382120166. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai integrasi Sustainable Development Goals atau SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional Indonesia. SDGs merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia sebagai upaya bersama untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global menunjukkan komitmennya dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa SDGs telah menjadi pembangunan nasional. Melalui integrasi ini, pembangunan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang secara adil. Nah, apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 dengan target pencapaian hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup 3 aspek utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ketiga aspek ini dirancang untuk saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang selanjutnya, rencana pembangunan nasional. Nah, rencana pembangunan nasional di Indonesia disusun secara berjenjang melalui beberapa dokumen perencanaan utama. Nah, dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Lalu yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, serta Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Nah, dokumen-dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara agenda pembangunan global dengan kebutuhan pembangunan nasional. Lalu yang selanjutnya yaitu bentuk integrasi SDGs dalam pembangunan nasional. Integrasi SDGs dalam rencana pembangunan nasional dilakukan melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama yaitu penyelarasan tujuan dan indikator SDGs dengan target pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari banyak indikator SDGs yang telah diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, seperti upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua yaitu penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan tim koordinasi nasional SDGs yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs memerlukan kolaborasi multi pihak. Yang ketiga yaitu penerapan penganggaran berbasis SDGs, di mana prinsip-prinsip SDGs mulai diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran negara, sehingga kontribusi setiap program dan kegiatan pemerintah
terhadap pencapaian tujuan SDGs dapat diukur. Lalu yang keempat, pelibatan pemerintah daerah melalui integrasi SDGs ke dalam RPJMD dan RKPD, mengingat sebagian besar target SDGs berkaitan langsung dengan pelayanan publik di tingkat lokal. Lalu yang selanjutnya yaitu tantangan dalam integrasi SDGs. Meskipun SDGs telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan kapasitas antar daerah, di mana tidak semua daerah memiliki sumber daya dan kemampuan perencanaan yang sama. Selain itu, keterbatasan pendanaan serta belum optimalnya sinkronisasi data dan indikator seringkali menghambat efektivitas program SDGs. Tantangan lainnya adalah koordinasi antara pemangku kepentingan yang belum berjalan secara maksimal sehingga pelaksanaan programnya masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, inovasi kebijakan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan SDGs ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa integrasi SDGs tidak hanya menunjukkan perencanaan yang baik, tetapi juga kesiapan kapasitas, pendanaan, dan kerjasama yang solid di tingkat implementasi. Nah, keberhasilan SDGs sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan serta konsistensi dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Tanpa penguatan di aspek tersebut, target SDGs berpotensi sulit tercapai secara optimal. Lalu yang selanjutnya yaitu peran mahasiswa dan masyarakat. Nah, mahasiswa dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung integrasi Sustainable Development Goals atau SDGs dalam pembangunan nasional. Nah, peran tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan edukasi dan literasi SDGs agar pemahaman tentang tujuan pembangunan berkelanjutan semakin luas. Selain itu, mahasiswa dapat berkontribusi melalui penelitian dan inovasi kebijakan yang relevan dengan permasalahan pembangunan. Lalu masyarakat juga berperan dalam pengawasan dan partisipasi publik untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip SDGs. Tidak kalah penting, penerapan nilai-nilai berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari seperti pengelolaan lingkungan dan perilaku konsumsi yang bertanggung jawab menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat akan memperkuat keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, peran mahasiswa dan masyarakat menunjukkan bahwa pencapaian SDGs bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama, di mana mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki posisi strategis untuk menyebarkan nilai-nilai keberlanjutan dan mendorong inovasi sosial. Sementara itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang dan mendatang. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sebagai penutup, integrasi Sustainable Development Goals atau SDGs dalam rencana pembangunan nasional merupakan strategi yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Melalui integrasi ini, pembangunan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, adil, dan inklusif dengan tetap menjaga keseimbangan antar aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberhasilan pencapaian SDGs tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Nah, dengan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan, target SDGs pada tahun 2030 diharapkan dapat tercapai secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.